Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pendingin sepeda motor dengan kompetensi dasar, yaitu merawat secara berkala sistem pendingin sepeda motor. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu fungsi dari sistem pendingin. Jadi sistem pendingin itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah mengatur suhu mesin. Kemudian yang kedua, mencegah overheating. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi mesin. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga kinerja optimal mesin. Pada sepeda motor, terdapat 3 jenis sistem pendingin yang digunakan. Jenis sistem pendingin yang pertama adalah jenis air coolant. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita bisa menyimak video berikut ini. Sistem pendingin pertama adalah jenis air coolant atau sistem pendingin udara. Ini merupakan jenis yang paling simpel dibandingkan dua jenis yang lainnya, karena tidak perlu penambahan komponen yang macam-macam. Konsep pendingin udara adalah dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati mesin ketika motor bergerak. Jadi, ini bisa juga disebut dengan sistem pendingin alami karena memang hanya memanfaatkan udara bebas buat menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Nah, mesin dengan sistem pendingin udara ini punya ciri khas tersendiri. Kita bisa lihat sendiri ada sirip atau lempengan logam yang terdapat pada box silinder dan kepala silindernya. Sirip-sirip ini bukan cuma sekedar buat keren-kerenan aja, tetapi ada fungsinya. Jadi sirip ini akan memperlebar kotak antara mesin dengan udara yang melewatinya. Karena semakin lebar permukaan yang terkena aliran udara, maka laju pendinginan akan semakin cepat. Jadi sirip ini fungsinya buat memaksimalkan proses pendinginan mesin. Kelebihan sistem pendingin udara itu simpel dan gak butuh tambahan komponen lagi. Jadi tidak perlu mikir buat ngecek air pendinginnya. Dan ini juga bisa menekan biaya produksi mesin, yang imbasnya semakin murah harga sepeda motor. Tapi kekurangannya ini sangat bergantung pada aliran udara ketika motor bergerak. Jadi ketika motor bergerak di jalan yang macet, siap-siap aja mesinnya kepanasan. Sistem pendingin selanjutnya adalah sistem pendingin air. Sebelum membahas bagaimana cara kerja dan perawatannya, terlebih dahulu kita belajar komponen-komponen pada sistem pendingin air ini. Sistem pendingin air pada sepeda motor adalah salah satu komponen penting untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang suhu yang aman. Adapun komponen-komponen utama dalam sistem pendingin air ini adalah sebagai berikut. 1. Radiator. Radiator adalah komponen utama dalam sistem pendingin air. Radiator berfungsi untuk memindahkan panas dari cairan pendingin air yang mengalir melalui mesin. Radiator memiliki pipa-pipa yang terhubung dengan mesin dan kipas yang membantu mendinginkan cairan pendingin saat udara melintasinya. 2. Pompa air. Pompa air adalah komponen yang menggerakkan cairan pendingin melalui sistem. Pompa air biasanya terhubung dengan poros engkol mesin dan bekerja secara mekanis untuk memompa air ke seluruh komponen pendinginan. 3. Termostat. Termostat adalah perangkat yang mengatur suhu cairan pendingin dengan membuka atau menutup jalur aliran air ke radiator. Termostat membantu menjaga suhu mesin dalam rentang yang diinginkan. 5. Reservoir overflow. Reservoir overflow adalah wadah tambahan yang terhubung ke sistem pendingin. Ini berfungsi sebagai tempat untuk cairan pendingin tambahan dan memungkinkan ekspansi dan kontraksi saat suhu berubah. 6. Selang-selang. Selang-selang adalah jalur yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem pendingin, seperti mesin, radiator, pompa air, dan reservoir overflow. Selang-selang ini mengalirkan cairan pendingin dari satu komponen ke komponen lainnya. 7. Kipas radiator. Kipas radiator adalah kipas yang terletak di belakang radiator dan berfungsi untuk meningkatkan aliran udara melalui radiator. Kipas ini bisa berputar secara otomatis saat suhu mesin naik atau dapat dikendalikan secara manual. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen utama dalam sistem pendingin air ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memfokuskan pembahasannya untuk mengetahui seperti apa jalur ataupun sirkulasi daripada sistem pendingin yang menggunakan cairan ini. Baik, jadi awal mula pergerakan ataupun sirkulasi daripada cairan ini, kita bisa memulainya dari bagian pompa ataupun water pump yang terdapat pada mesinnya. Pada saat mesin bekerja, maka water pump juga akan ikut berputar. Cairan dari radiator akan terdorong ke bagian dalam mesin melewati jalur-jalur yang terdapat di dalam mesinnya, yaitu water jacketnya. Karena suhu mesin ini belum mencapai suhu kerja yang ideal, yaitu sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius, maka termostat itu masih tertutup, sehingga cairan ini menjadi tertahan di sekitar water jacketnya.
Suhu mesin pun akan menjadi cepat naik menuju suhu kerja yang ideal. Pada tahapan ini, cairan radiator belum bisa dikatakan melakukan sirkulasi yang sempurna. Untuk tambahan informasi, karena cairan ini belum bisa mengalir dengan sempurna, tentunya ada kekhawatiran akan membebani putaran water pump. Jadi di bagian atas dari water pump ini terdapat sebuah jalur khusus yang ukurannya kecil yang kita sebut sebagai jalur bypass. Jalur ini akan mengalirkan cairan kembali dari water pump itu akan naik menuju ke bagian atas daripada radiatornya, melewati selang yang kecil ini. Jadi tujuannya hanyalah untuk membantu mengurangi tekanan yang terjadi di bagian pompa karena cairan yang ada di dalam water jacket itu tidak bisa mengalir melalui termostat. Pada saat suhu mesin meningkat hingga lebih dari 80 derajat Celcius, termostat akan mulai membuka. Jadi cairan yang tertampung di dalam water jacket ini akan bergerak melewati termostat, kemudian naik menuju ke bagian atas dari radiator. Suhu cairan yang panas akan dialirkan ke lempengan-lempengan yang terdapat pada radiatornya. Lalu dengan dibantu udara dari arah depan, sirip-sirip dan lempengan radiator ini akan diturunkan suhunya dan tentu saja juga akan mempengaruhi suhu cairan yang terdapat di dalamnya. Sehingga awalnya cairan yang tadi itu panas akan turun menjadi levelnya hangat. Lalu akan masuk kembali ke dalam water pump untuk dialirkan kembali ke dalam water jacket, sehingga dapat menstabilkan suhu mesin, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu rendah. Pada kondisi ini, ya kita bisa mengkategorikan sirkulasi cairan radiator itu sudah terjadi dengan sempurna, karena jalur utama terbuka. Maka otomatis jalur bypass yang terdapat di bagian atas pompa ini, itu menjadi tidak efektif lagi bekerjanya. Jadi cairan yang terdapat dalam pompa itu otomatis akan maksimal didorong ke bagian dalam mesin, yaitu masuk ke bagian water jacketnya. Lalu akan diteruskan menuju termostat untuk kembali ke bagian atas dari radiatornya. Kondisi berikutnya, apabila suhu mesin naik terlalu tinggi lebih dari 95 derajat Celcius, di bagian jalur radiator ini akan mulai timbul tekanan yang berlebihan. Jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, cairan akan mulai berusaha untuk menekan. Pada saat itu, tutup radiator yang memiliki desain khusus akan membuka katup tekanan, sehingga cairan yang ada dalam radiator ini akan terdorong keluar menuju tabung reservoir atau tabung cadangannya. Pada saat yang sama, termosensor akan mendeteksi kondisi panas yang tinggi, lalu menjadi pemicu untuk menghidupkan kipas radiatornya. Sehingga kipas akan menyala dan membantu mempercepat pendinginan pada cairan yang sedang mengalir di radiator. Kemudian ketika suhu mesin turun kembali menjadi suhu yang ideal, tekanan pada cairan akan berkurang, dan sebaliknya muncul gaya hisapan atau kevakuman karena berkurangnya cairan yang terdorong keluar tadi. Pada kondisi ini, sekali lagi tutup radiator melakukan tugasnya dengan membuka katup kevakuman, sehingga cairan dari tabung reservoir atau tabung cadangan akan terhisap lalu masuk kembali ke dalam radiator. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana perawatan pada sistem pendingin air pada sepeda motor ini. Nah, perawatan air sepeda motor penting untuk menjaga suhu mesin tetap optimal dan mencegah overheat. Berikut adalah beberapa langkah perawatan yang perlu Anda lakukan. Alat yang dibutuhkan adalah hand tool atau peralatan tangan. Kemudian alat selanjutnya adalah radiator cup tester. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda perlu membuka tutup radiatornya. Kemudian, periksalah tutup radiator dengan menggunakan cup tester. Tutup radiator harus dapat menahan tekanan antara 108 hingga 137 kPa dalam rentang waktu 6 detik. Apabila tekanan pada tutup radiator di bawah 108 atau di atas 137 kPa, Anda perlu mengganti tutup radiatornya. Langkah selanjutnya, pasangkan cup tester pada radiator sepeda motor Anda. Kemudian, beri tekanan antara 108 hingga 137 kPa. Apabila tekanan pada cup tester itu turun, dapat disimpulkan ada kebocoran pada sistem pendingin sepeda motor Anda. Langkah yang bisa Anda lakukan adalah buka cup testernya. Kemudian, buka baut pembuangan cairan pendingin dari blok silinder. Keluarkan semua cairan yang ada pada blok silinder. Langkah selanjutnya, Anda dapat membuka
radiator dengan melepas sistem kelistrikannya terlebih dahulu. Setelah sistem kelistrikannya dibuka, kemudian buka keleman atau baut yang tersambung pada radiatornya. Kemudian angkat radiator dari sasis sepeda motor. Kemudian periksa kotoran-kotoran yang menempel pada radiator dan periksa kebocoran-kebocoran apabila terdapat pada radiator. Berikutnya adalah pemeriksaan termostat. Buka baut rumah termostat, kemudian keluarkan termostat dari rumahnya. Pemeriksaan termostat dapat dilakukan dengan cara memasukkan termostat ke dalam air yang bersuhu antara 85 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius. Berikut adalah kondisi termostat sebelum dipanaskan. Cek suhu cairan sebelum termostatnya dimasukkan. Setelah itu, masukkan termostat. Dan selalu perhatikan suhu air rebusan termostat. Nah, berikut adalah kondisi termostat setelah dipanaskan. Apabila termostat membuka, berarti termostat masih layak digunakan. Pasang kembali termostat. Selanjutnya adalah pemeriksaan pompa air. Pemeriksaan pompa air dapat dilakukan dengan cara membuka baut-baut pada rumah pompa airnya. Kemudian, lepaskan pompa air dari blok silindernya. Kemudian, periksa kondisi pompa air. Apabila ada yang rusak atau terdapat seal yang rusak seperti pada video ini, gantilah segera. Setelah pompa air diperbaiki, kemudian langkah selanjutnya adalah pasang kembali pompa air pada blok silindernya. Kemudian pasang kembali radiator dan sambungkan semua selang-selang yang tersambung kepada radiatornya. Pastikan semua kelemannya terpasang dengan baik dan rapi. Setelah semua sambungan terpasang dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah pengisian air radiatornya. Pastikan air radiator yang Anda gunakan adalah air radiator yang direkomendasikan oleh pabrikan sepeda motor Anda. Kemudian, isi reservoir pada sepeda motor Anda. Pastikan Anda mengisi pada batas lower dan upper. Periksa kembali radiator dari adanya penyumbatan atau kerusakan-kerusakan lainnya. Jangan lupa periksa juga baut pembuangan radiatornya. Kemudian periksa kebocoran air coolant dari pompa air, selang-selang air, dan juga join-join yang terdapat pada selang airnya. Kemudian periksa selang-selang air terhadap retak-retak atau perburukan kondisi. Gantilah segera apabila diperlukan. Langkah terakhir adalah periksa klem. Periksa bahwa semua klem sudah terpasang dengan baik. Untuk jenis sistem pendinginan terakhir adalah oil cooler atau pendinginan oli. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa menyimak video berikut ini. Jenis yang terakhir adalah oil cooler. Oil cooler artinya pendinginan oli. Ini bisa diartikan yang didinginkan itu oli mesinnya. Kenapa oli mesin? Oli mesin itu cairan yang juga bersirkulasi di dalam mesin, dan oli ini juga bisa menyerap panas. Sehingga dengan menjaga suhu olinya, kita bisa menjaga suhu mesinnya. Secara umum, oil cooler ini hampir sama dengan sistem pendingin radiator. Ada komponen yang mirip layar radiator, tapi ini fungsinya buat mendinginkan oli. Bedanya, mesin tidak punya selubung air, jadi bisa dibilang konstruksi mesin mirip dengan sistem pendingin udara. Namun, ada layar mirip radiator untuk mendinginkan oli mesin.
Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama lebih bagus jika dibandingkan dengan model sirip atau fin alias air coolant. Namun dari sisi performa sayangnya nggak sebagus water coolant. Yang kedua, selain bagian silinder, bagian lain juga akan mendapatkan pendinginan, karena oli mesinlah yang menjadikan sebagai media utama transfer panasnya. Ketiga, cenderung lebih minim perawatan, karena pas kita ganti oli, otomatis ganti liquid pendinginnya juga. Bisa dibilang all in one lah. Yang keempat, kalau ada linking biasanya nggak sekaligus, jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kecolongan, bisa masuk ke dalam ranah kekurangannya, yakni rusaknya semua komponen mesin yang mengharuskan penggunanya memperbaiki dari ujung ke ujung mesin. Pada video lanjutan ini, kita akan membahas sistem pelumasan sepeda motor dengan kompetensi dasar merawat secara berkala pada sistem pelumasan. Namun, sebelum kita belajar lebih jauh, perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi dari sistem pelumasan. Nah, fungsi pelumasan pada sepeda motor adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin. Kedua adalah sebagai pendingin. Ketiga, untuk membantu pembersihan. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah karat. Sistem pelumasan pada sepeda motor sangat penting untuk menjaga kinerja mesin dan memperpanjang umur mesin. Komponen-komponen utama dalam sistem pelumasan sepeda motor meliputi 1. Oli mesin. Oli mesin adalah fluida yang digunakan untuk melumasi komponen mesin seperti piston, poros engkol, dan berbagai bagian bergerak lainnya. Oli mesin juga harus memiliki vikositas yang sesuai dengan kebutuhan mesin. 2. Pompa oli. Pompa oli bertanggung jawab untuk mengalirkan oli dari tangki oli ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan di dalam mesin. Ini termasuk memompa oli ke poros engkol, kampas pelumasan, dan area-area lain yang memerlukan pelumasan. 3. Filter oli. Filter oli digunakan untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil dari oli mesin. Ini membantu menjaga kebersihan oli dan mencegah kerusakan pada komponen mesin yang disebabkan oleh partikel-partikel asing. 4. Saluran pelumasan. Saluran pelumasan adalah jalur-jalur di dalam mesin yang mengarahkan aliran oli ke komponen yang memerlukan pelumasan. Ini termasuk poros engkol, poros cam, noken as, dan berbagai bagian lainnya. 5. Karter oli. Karter oli adalah wadah tempat oli mesin disimpan sebelum dipompa ke komponen mesin lain. Karter oli juga berfungsi sebagai pendingin untuk sebagian oli mesin. 6. Pengukur oli. Pengukur oli digunakan untuk memantau tingkat oli dalam karter. Ini penting untuk memastikan bahwa mesin memiliki cukup oli untuk pelumasan yang efektif. Setelah mengetahui fungsi dan komponen-komponen sistem pelumasan, selanjutnya kita akan membahas perawatan pada sistem pelumasan. Perawatan sistem pelumasan sepeda motor sangat penting untuk menjaga kinerja mesin sepeda motor dan memperpanjang umur pakai mesin. Berikut adalah panduan perawatan lengkap untuk sistem pelumasan sepeda motor. Alat yang dibutuhkan adalah obeng, puller gig, dan buku panduan. Selanjutnya, buka baut-baut yang menutup pompa olinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemeriksaan rotor pompa oli. Anda dapat mengukur rotor pompa olinya dengan menggunakan puller gig. Untuk batas servis pada rotor pompa ini adalah 0,20 mm. Apabila sudah mencapai 0,20 atau lebih, berarti kondisi rotor pompa oli Anda sudah tidak dapat lagi digunakan. Namun apabila masih di bawah 0,20, berarti bisa disimpulkan bahwasanya rotor pompa oli Anda masih layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah untuk pengukuran diameter luar. Untuk batas servis rumah bagian luar ini adalah sekitar 0,20 mm. Apabila ukurannya masih di bawah 0,20, berarti masih layak digunakan. Dan sebaliknya, apabila sudah melewati 0,20 mm, sudah tidak dapat lagi digunakan. Kemudian yang terakhir adalah mengukur kebalingan rotor pompa oli Anda. Batas servisnya adalah 0,015. Apabila masih di bawah itu, berarti masih bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan saringan pelumasan.
Untuk saringan pelumasan ini harus dipastikan bersih dan tidak terdapat kotoran-kotoran yang menumpuk pada saringannya. Apabila saringan telah kotor, gantilah segera. Selanjutnya adalah periksalah kondisi dan level oli pada sepeda motor Anda. Caranya adalah lepaskan stik atau penutup saluran masuk oli sepeda motor Anda. Kemudian bersihkan stik menggunakan kain maupun tisu. Kemudian masukkan stik oli untuk mengukur tingkat level olinya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya jumlah olinya seperti yang tertera pada stick, tingginya masih sampai ke bagian paling atas. Ini menunjukkan bahwasanya oli masih bisa dikatakan standar atau cukup dan layak digunakan. Cara membacanya sebenarnya bagaimana? Namun sebelumnya perlu kita membersihkan terlebih dahulu stick olinya. Nah, bisa kita lihat bersama bahwasanya di bawah terdapat ada garis, yaitu garis minimum dari stick olinya. Kemudian di tengah terdapat garis kotak-kotak, dan kemudian di atas terdapat garis maksimumnya. Jumlah oli dikatakan cukup ketika dia masih berada di atas dari garis silang-silang ini, atau minimal pada bagian silang-silang ini. Kalau dia sudah berada di bawah garis minimumnya, itu bisa dibilang olinya kurang. Nah, itu bisa berarti motornya mengalami makan oli atau adanya kebocoran. Jadi standarnya dia berada di tengah atau berada di garis maksimum. Tetapi tidak dibenarkan apabila kondisi oli sudah berada di bawah level minimumnya. Kita harus mengingat ada dua kemungkinan lagi untuk keputusan mengganti atau tidak oli mesinnya. Yang pertama yaitu kilometer dari sepeda motor ini sudah lebih dari 2000 km yang ditandai pada speedometernya. Apabila sudah melebihi 2000 km, maka akan disarankan untuk mengganti oli mesinnya. Kemudian yang kedua adalah jika sepeda motor Anda jarang digunakan, namun dia sudah lebih dari 2 bulan tidak melakukan penggantian oli, maka dianjurkan untuk tetap melakukan penggantian oli. Meskipun kilometernya masih sedikit di bawah 2000 km dan warnanya masih bening, tetapi olinya itu sudah mengalami kontaminasi. Disarankan jika tidak 2000 km, maksimal 2 bulan sekali, oli sepeda motor Anda wajib diganti. Alat yang digunakan adalah tampungan oli, ring 1617, tang, dan torong. Selanjutnya, buka baut saluran buang oli menggunakan kunci ring 17. Kemudian, buka saluran masuk oli menggunakan tang. Kemudian, semprot menggunakan kompresor agar oli dapat keluar semua. Tutup kembali saluran buang oli. Masukkan oli yang sesuai spesifikasi pabrikan sepeda motor Anda. Bersihkan sisa-sisa oli apabila ada yang tumpah.
Kemudian, tutup kembali saluran masuk oli menggunakan tang. Setelah melakukan perawatan pada sistem pelumasan, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan hasil perawatan pada sistem pelumasan. Sebelum menghidupkan sepeda motor, terlebih dahulu pastikan jumlah level oli sepeda motor Anda sesuai spesifikasi pabrikan, yaitu berada di atas batas minimum pada stik oli. Setelah level oli dirasa cukup, hidupkan sepeda motor. Biarkan sepeda motor menyala 1-2 menit. Pastikan saluran masuk dan saluran buang oli tidak ada oli yang menetes. Jika semua dirasa sudah aman, maka sepeda motor siap untuk digunakan. Baik, sekian penjelasan dari materi sistem pendingin dan sistem pelumasan pada sepeda motor. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait materi sistem pendingin dan sistem pelumasan sepeda motor ini. Semoga kita dapat bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.